2, 3, come on! Hari ini kita mau belajar soal financial management gitu ya, tentang keuangan. Saya cukup deg-degan bawain hal ini gitu ya. Walaupun saya finance di mana-mana tapi ya cukup deg-degan juga ya gitu. Oke. Nah, teman-teman adakah teman-teman yang di sekolahnya dapat akuntansi atau yang ada yang kuliah akuntansi atau finance ada? Oh ada. Kalau sekolah yang belum, SMP biasa udah dapet akuntansi belum sih? Oh dulu aku udah dapet sih. Nah tapi apapun itu teman-teman, setiap kita itu dipercaya Tuhan sebagai pengelola. Ya, jadi mau kita suka hitung-hitungan, kita nggak suka akuntansi, mau menjauhi akuntansi 180 derajat pun kita kita semuanya hidupnya itu berhubungan dengan uang, betul ya. Jadi kita harus tahu, kita harus belajar yang namanya pengelolaan keuangan. Nah, kita mau mulai aja. Hari ini saya bawa saya kasih topik dari sharing saya hari ini, your money, your responsibility. Uangmu, tanggung jawabmu. Gak mungkin dong uangmu tanggung jawab teman sebelah kanan kirimu. Ada yang mau di sini ada yang mau punya uang banyak? Mau. Berarti tanggung jawabnya harus besar juga gitu ya. Oke, nah kita buka dulu di Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Kita baca, kelihatan gak? Kelihatan ya. Kita baca bareng-bareng aja ya teman-teman. Ini versi FIYH BTW ya. 1, 2, 3. Kalau kalian jujur dalam soal kecil, kalian juga akan jujur dalam soal besar. Kalau kalian menipu dalam soal kecil, kalian juga akan menipu apabila yang lebih besar. Kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, siapa yang akan mempercayakan kepada kalian harta yang sejati dari surga? Dan kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, lalu bagaimana mungkin kalian dipercayai dengan uang yang akan menjadi milik kalian? Nah, dari ayat ini kita ngerti gitu bahwa uang itu penting gitu. Kenapa topik keuangan ini menjadi hal yang penting? Karena semua kita di muka bumi ini Tuhan percayakan sebagai pengelola keuangan di dunia ini. Khususnya buat diri kita sendiri. Betul ya, ada kita yang hidup sehari-hari tanpa berhubungan dengan uang ada? Gak ada tentunya ya. Jadi Tuhan itu memperhatikan bagaimana cara kita mengelola keuangan kita. Dan saya mau bilang uang itu alat dan bukan tujuan. Oh saya lupa pakai ini ya. Nah mengelola keuangan adalah tanggung jawab kita. Jadi gak bisa kita pungkiri bahwa semua kita harus belajar tentang ini. Uang itu Tuhan percayakan kepada kita sebagai alat pemenuh kebutuhan. Bukan sebagai tujuan dari kehidupan kita harus kejar uang, bukan. Sekali lagi, uang itu adalah alat pemenuh kebutuhan. Alat sama tujuan beda ya. Kalau kita mau pergi ke pasar, alatnya adalah misalnya kita jalan naik sepeda gitu ya. Naik motor, nah itu alatnya bukan tujuannya gitu ya. Nah, jadi alat itu uang itu alat, bukan sebuah tujuan. Nah, teman-teman mau gak mau
gak bisa dihindari, kita harus tahu apa yang menjadi kekuatan kita dalam hal keuangan. Oke. Di Amsal 21 ayat 5 saya bacain. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Setiap kita saya yakin gak ada yang mau mengalami kekurangan ya. Mau kita dari background yang berbeda atau mau kita apapun, pokoknya kita pasti gak mau yang namanya hidup berkekurangan. Dan Alkitab bilang apa? Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi kita perlu merancangkan sesuatu, kita perlu merencanakan sesuatu untuk mendatangkan kelimpahan. Tapi dibilang orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kita tinggal pilih, kita mau jadi yang pertama, jadi orang rajin dan merancang sesuatu, atau yang kedua tergesa-gesa dan hanya akan kekurangan. Pernah gak teman-teman buru-buru gitu ya, mau ke mana gitu ya, mau ke sekolah, bukunya ketinggalan atau ke kantor buru-buru, kartunya ketinggalan. Atau kalau yang saya sering lakuin, enggak sering juga sih. Kadang-kadang saya suka handphone saya ketinggalan abis pesan Gojek gitu ya. Disebut deh merek. Ya abis pesan ojek online, saya pakai sepatu, saya taruh HP-nya ketinggalan. Kenapa suka ketinggalan? Karena tergesa-gesa. Nah tapi Alkitab ajarin kita harus jadi orang rajin, rancangan orang rajin gitu ya. Harus jadi orang rajin yang punya perencanaan yang baik. Oke, saya akan bahas beberapa tantangan di mana biasanya kita mungkin alami dan sehingga kita tuh nggak rapi dalam keuangan kita dalam sehari-hari gitu ya. Nah, ada beberapa tantangannya. Yang pertama adalah tidak diajarkan dan tidak terbiasa menabung. Mungkin dari setiap kita nggak semua orang tuanya ngajarin, oh ya lo harus nabung dari kecil. Ada mungkin dari kita yang kalau misalnya dapat angpau ya udah langsung habisin aja, mau beli apa, mau beli handphone, mau beli mainan gitu ya, langsung habisin aja. Gitu ya, jadi nggak terbiasa menabung. Terus atau misalnya dikasih jajan orang tua satu hari misalnya 20.000. Ya udah habisin aja, hari ini habis, besok dapat lagi. Jadi kita nggak punya kebiasaan menabung. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang pengetahuan atau nggak ada ilmu soal keuangan. Kita nggak tahu tuh gimana sih harus catat keuangan yang baik. Yang penting di dompet masih ada uang, pakai aja. Yang penting di rekening belum insufficient, belum nggak cukup gitu ya. Kalau digesek kartu debitnya, lanjut aja masih ada gitu ya. Jadi kurang pengetahuan gimana sih caranya ngatur keuangan. Nah hari ini kita belajar sama-sama. Dan yang ketiga biasanya ada juga, ini biasanya bukan cuma cewek tapi cowok juga seringkali ini ya, konsumtif dan impulsif. Dua combo yang menghabiskan uang kita biasanya. Konsumtif dan impulsif. Impulsif itu artinya apa ya? Buru-buru ambil keputusan gitu, kayak lapar mata langsung aja udahlah gitu ya. Impulsif. Dan yang terakhir adalah selalu mau jadi yang trendy dan updated. Ya, kalau di TikTok ada Velocity ikut. Terus ada apa lagi? Sekarang apa namanya? Iya, Statue ya, ikut. Terus ada apa lagi? Pokoknya mau selalu jadi yang paling trendy dan updated gitu ya. Nah, teman-teman hari ini kita akan belajar bagaimana dari challenges ini, tantangan-tantangan yang mungkin dalam kehidupan kita ada yang saya pikir sih mungkin pasti kita ada at least salah satu dari challenges ini yang pernah kita hadapi ya. Gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar gimana sih caranya untuk kita mengatasi itu semua. Di
Pengkhotbah 6 ayat 9 dikatakan, lebih baik, lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu, ini pun kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin. Jadi lebih baik lihat aja daripada impulsive buying gitu ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah teman-teman, yang pertama dalam keuangan kita adalah kita harus yang namanya memprioritaskan Tuhan. Kita harus belajar untuk memberi dan menabur seperti yang Ci Wendy udah pernah bahas juga di 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu gak sih? Bener gak? Udah pernah bahas ada yang namanya roti, ada yang namanya gandum, benih ya. Ada yang namanya benih, ada yang namanya roti. Jadi roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Nah kita harus belajar nih untuk kita memberi. Mau kamu masih sekolah, mau kamu udah kerja, mau kamu masih kuliah, kita harus belajar yang namanya memberi. Amin. Karena pada saat kita memberi, itu kita lagi tanda kita bersyukur sama Tuhan dan berserah sama Tuhan. Pada saat kita lagi menabur, itu kita lagi menyunat hati kita dari rasa cinta uang. Jadi kalau kamu pegangin uang erat-erat, gak mau dilepas, bahkan ke yang punya hidup kamu aja kamu gak mau kasih. It's udah jadi sebuah ciri-ciri kalau kamu cinta uang gitu ya. Nah jadi ayo kita sama-sama belajar memprioritaskan Tuhan dalam keuangan kita. Kalau diajak memberi, ayo memberi. Kalau diajak memberi persembahan setiap minggu, ayo memberi persembahan. Kalau diajak untuk memberi perpuluhan, ayo kita beri perpuluhan. 10% dari penghasilan kita. Belajar pada saat kita belajar sedari kita muda. Sedari kita kecil. Kalau misalnya kita dari hal kecil aja kita gak setia, gimana nanti kalau misalnya kita udah besar gitu ya. Wah, itu kan pasti 10%-nya jauh lebih besar gitu ya. Nah, orang yang hidup dalam ketaatan itu dipelihara Tuhan. Siapa yang mau hidupnya dipelihara Tuhan bilang uhuy. Syaratnya adalah hidup dalam ketaatan. Oke, itu soal memberi ya teman-teman. Jadi nomor 1 adalah ayo sama-sama prioritaskan Tuhan dalam keuangan kita. Jangan sampai kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau mau beri persembahan kita kasih hitung-hitung dulu. Abis ini gitu ya. Tapi kalau misalnya mau beli sesuatu kita gak pakai hitung-hitung. Jangan ya teman-teman. Oke, itu yang pertama. Soal memprioritaskan Tuhan. Nah, yang kedua. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita perlu membuat anggaran biaya. Kita perlu make a budget plan. Kita harus buat budget plan dalam kehidupan kita. Kenapa sih ini penting banget? Karena endingnya kita lihat sekarang itu banyak orang yang gak bisa atur keuangannya sehingga terjerat pinjol, apalagi pinjem kanan kiri gak dibayar sampai viral, ya gak? Apalagi korupsi dan lain sebagainya. Karena kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Itu karena dia pasti orang-orang yang seperti itu pasti gak pernah duduk, gak pernah diam, dan dia gak pernah catet pemasukan dia berapa, pengeluaran dia berapa. Nah hari ini saya mau ajak teman-teman sama-sama untuk kita benar-benar belajar untuk kita bikin budget plan.
sekalipun kamu yang masih sekolah. Saya belajar dari kecil itu saya catat. Sampai hari ini. Saya punya Excel yang rapi. Saya punya uang, saya sering evaluasi juga tiap 3 bulan saya selalu buka Excel itu. Jadi setiap 3 bulan itu keuangan saya kondisinya gimana. Di situ juga ada investasi-investasi yang saya lakukan, instrumen-instrumen apa. Ada kolom persenannya naik atau turun. Dan sekarang saldonya berapa. Itu saya selalu punya. Ya, tapi kalau di rekening saya sih biasanya nggak pernah banyak-banyak. Karena saya selalu langsung pindahin ke investasi-investasi saya gitu biasanya. Tapi di Excel itu saya tahu dari semua yang saya pindah-pindahin itu ya, dari keuangan-keuangan yang saya plotting itu, sekarang tuh saya posisinya gimana? Apakah aman atau enggak pemasukan dan pengeluaran saya? Nah, jadi teman-teman, ayo sama-sama buat setiap kita jangan kebalik. Jangan kita spending, at the end kita baru hitung. At the end kurang. Seringkali kita kayak gitu ya. Kita nggak mau lagi jadi anak kecil yang, oh ya udah hari ini dapat 10.000, habisin aja 10.000 besok dapat lagi. Nggak bisa kayak gitu. Karena kita ke depannya pasti kita dipercayakan uang yang lebih besar. Kalau dari kita kecil nggak pernah ngatur dan mengelola keuangan dengan baik, nggak pernah nyatet, nggak pernah tahu kita tuh punya uang berapa, pemasukan kita, pengeluaran kita. Nanti pas kita udah gede itu susah banget gitu ya untuk membiasakan hal-hal kecil gitu. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus catat pemasukan dan pengeluaran kita. Ini saya aja yang baca. Anggaran memberitahu uang Anda kemana harus pergi. Bukannya bertanya-tanya kemana perginya. Jadi pentingnya membuat anggaran adalah, jadi kita tahu nih uang kita tuh kemana-mana aja. Nggak at the end kita malah bertanya-tanya, uang gue tuh kemana sih? Kok habis mulu ya? Itulah pentingnya anggaran. Ya, teman-teman yang suka ngitung, nggak suka ngitung, hari ini saya anjurkan sama-sama. Kita harus punya waktu untuk duduk, nyatet kalau kamu belum terbiasa di Excel atau apa gitu ya. Nyatet berapa sih pemasukan kita, berapa sih uang jajan kita, apa sih pengeluaran kita yang biasanya kita keluarin tiap bulan gitu ya. Bahkan saya rekomendasi teman-teman kalau misalnya males gitu ya, atau gimana sih formatnya, catat pemasukan pengeluaran. Sekarang udah terbantu banget, ada di App Store, ada di Play Store, ada namanya Monify, ada namanya Money Lovers, itu kamu bisa langsung, klik, ada plus, terus kamu tinggal pilih tuh. Kamu keluarinnya apa, ada transportation, ada banyak pokoknya di situ. Dulu saya pakai itu, waktu saya zaman kuliah, itu download bareng-bareng sama teman-teman saya gitu. Itu seru banget sih, jadi bener-bener terus kita tuh, saya sama teman-teman kuliah saya sering yang kayak tiap minggu kayak, lu ini gak, persis gak, sampai ke receh-recehnya sama gak totalnya sama yang di aplikasi kita masukin gitu ya. Sampai kayak gitu. Ya walaupun saya kuliahnya juga finance sih, jadi teman-temannya kayak gitu lah ya. Nah gitu, jadi kita yang pertama harus catat pemasukan dan pengeluaran kita, jangan lalai sama keuangan kita. Yang kedua adalah kita harus alokasikan uang kita dengan benar. Kita harus bijaksana dalam perencanaan. Ya, kita harus bijaksana dalam perencanaan. Tapi yang pertama adalah pastikan cash flow kita itu positif. Aduh, apa sih ini bahas-bahas cash flow gitu ya, udah kayak mata kuliah akuntansi gitu ya. Enggak. Cash flow itu simple. Cash flow itu ada yang namanya pemasukan, ada yang namanya pengeluaran. Cash flow positif itu pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, makanya kita harus tahu dulu pemasukan kita tuh berapa. Yang udah mulai magang, hitung dari sekarang.
Kamu penghasilannya berapa dari magang kamu? Kamu keluarin bensin berapa? Kamu keluarin buat jajan sehari-hari berapa? Jangan nanti gak cukup di akhir. Dan gak punya, gak punya mimpi untuk ke depan karena kamu selalu batasin diri kamu dengan udahlah nanti tunggu ada berkatnya, gak bisa, kita harus catat keuangan kita harus plan. Ya itu yang pertama, dari poin yang alokasikan uang dengan bijaksana. Yang kedua adalah penuhi kebutuhan utama dulu. Jadi pastikan kebutuhan utama kita itu terpenuhi dulu. Kebutuhan utama apa sih? Makan kita, pakaian kita, apa lagi? Kendaraan, kalau yang bawa kendaraan. Atau yang gak bawa berarti ya saldo-saldo yang ada gitu ya. Pastikan kebutuhan utama terpenuhi dulu. Dan berikutnya adalah kita harus punya namanya dana darurat. Dana darurat itu idealnya berapa sih? Sebenarnya ini banyak orang yang bilang beda-beda. Tapi karena di sini range umurnya masih sekolah, kuliah gitu ya. Saya bilang 3 sampai 6 bulan pengeluaran itu cukup. Makanya balik lagi kita harus tahu dulu pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Ya, kayak yang tadi ayatnya bilang apa tadi? Bilang apa tadi ayatnya? Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu yang tadi di Lukas ya. Nah itu kita harus punya namanya dana darurat. Dana darurat, waktu saya oke. Dana darurat 3 sampai 6 bulan pengeluaran kita. Kita mungkin anak-anak sekolah gak pernah mikirin yang namanya dana darurat. Tapi saya mau bilang semakin dini kita bisa plan, kita bisa siapkan keuangan kita itu semakin baik untuk kedepannya. Dana darurat itu untuk apa sih? Biasanya dipakai untuk hal-hal yang mendesak. Itu harus terpisah dari rekening atau tabungan utama kita yang biasa kita regularly kita lakukan. Yang kita biasa pakai. Nah, dana darurat itu wajib diisi lagi kalau kita pakai 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Ini wajib ada. Misalnya pengeluaran kamu per bulan 1 juta. Ya berarti kamu harus punya uang dana darurat yang gak disentuh-sentuh itu 3 juta gitu. Fungsinya apa? Kalau misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba rusak atau hilang. Ada yang pernah motornya hilang, handphonenya hilang gitu ya. Kalau kita gak punya tabungan, gak punya dana darurat, wah pusing kan tuh ya. Atau ada kecelakaan, atau kalau misalnya yang kita kerja seringkali ada sometimes kita ada yang mau pindah kerja, pindah karir, butuh waktu untuk kita rehat sejenak, gak punya penghasilan. Itulah fungsinya dana darurat. Oke, berikutnya adalah asuransi. Saya bukan agen asuransi by the way. Tapi asuransi itu penting teman-teman karena kalau misalnya tiba-tiba kita kenapa-kenapa, jangan sampai kita membebankan orang tua kita terlalu berat. Meskipun orang tuamu mungkin uangnya banyak gitu ya. Tapi ayo sama-sama kita kita melindungi diri kita dengan yang kita bisa gitu. Saya bukan agen asuransi sekali lagi ya. Tapi jujur asuransi itu penting banget. Kalau kita tiba-tiba sakit, muntaber, gak bisa bangun gitu ya, salah makan atau apa. Terus kita masuk rumah sakit tiba-tiba 1 malam, 2 malam 35 juta. Wah, dana daruratnya tadi cuma 3 juta. Wah gimana tuh? Pinjol. Ya, jadi asuransi itu penting. Ada namanya asuransi kesehatan. Saya nggak bahas lebih lanjut sih di sini. Ada asuransi kesehatan, ada namanya asuransi jiwa. Kenapa sih ini penting banget untuk kita tahu lebih awal? Kalau kita saya bersyukur banget gitu ya. Kalau misalnya kita tahu lebih awal, itu kita pasti bisa antisipasi ke depannya kalau hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi.
Sekali lagi, kita anak Tuhan adalah pengelola. Yang namanya pengelola, kalau nggak pernah hitung-hitung, bisa bayangin nggak? Kamu mau nggak percayain uang kamu ke orang lain? Percayain harta kamu ke orang lain, tapi pengelolanya nggak pernah hitung. Ada yang mau? Ada yang mau titip uang? Saya titip uang deh ke siapa misalnya? Ke Cicaca misalnya. Titip uang 5 juta ya Ci. Terus Cicaca pakai bla bla, tapi dia gak pernah ngitung. Kira-kira make sense gak? Gak make sense ya. Jadi kita sebagai pengelola kita harus hitung, kita harus tahu persis kondisi keuangan kita. Terus kalau misalnya udah penuhi kebutuhan utama, udah ada dana darurat, udah ada asuransi, saatnya kita belajar yang namanya investasi. Investasi itu nggak menyimpang dari firman Tuhan anyway. Ada di Matius 25, saya nggak masukin juga, ini semuanya udah tahu tentang perumpamaan. Tentang perumpamaan soal talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta. Semuanya tahu ya, atau ada yang belum tahu, saya bahas singkat lah ya. Intinya ada 3 orang hamba dipercayakan sama tuannya, 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Dan tentunya tuannya mengharapkan imbal hasil dari talenta-talenta yang diberikan. Nah, dari perumpamaan tentang talenta ini kita belajar dari hamba. Ada 2 jenis hamba yang jahat dan malas. Satu lagi hamba yang baik dan setia. Nah, teman-teman, investasi itu apa ya? Penting gitu. Kita tuh harus memultiplikasi dan kita harus melipat gandakan berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Kenapa sih harus investasi? Kenapa nggak ditabung aja? Ini mungkin ini teman-teman belum tahu, ada yang udah tahu, ada yang udah belajar mungkin investasi. Tapi investasi itu penting. Apalagi sekarang dolar udah berapa? Udah berapa? 17.000. Emas udah berapa? 2 juta gitu ya. Penting banget namanya kita investasi. Kalau kita taruh uang kita di tabungan doang, itu tergerus biaya admin, inflasi, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman belum kenal yang namanya investasi, bolehlah sekarang udah banyak banget ada digital bank yang kasih, dia kayak deposito gitu, dia kasih 4-5% per bulan. Teman-teman boleh cari tahu ya, yang penting aman, harus OJK. Saya mau sebut, cuma saya nggak mau sebut. Ya intinya banyak bisa cari bank-bank yang kasih kita dari tabungan kita kasih kita bunga gitu. Jadi ayo sama-sama mengelola harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena harta adalah kepercayaan dari Tuhan. Jangan sampai kita jadi hamba yang jahat dan malas. Cuma punya 1 dikubur lagi gitu ya. Cuma punya 1 gak dikelola dengan baik lagi. Teman-teman ada gak yang tahu persis detail berapa sih setiap bulan uang saya berapa yang masuk, yang keluar berapa? Ada yang udah catat per bulannya? Malu-malu semuanya, oke. Oke, ya. Jadi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu. Dan kalau misalnya semua udah terpenuhi, cash flow udah positif, penuhi kebutuhan utama, dana darurat udah, asuransi sudah, investasi sudah, baru kalau misalnya kamu mau budgeting, kamu mau plotting uang kamu untuk healing atau untuk fun boleh. Tapi jangan sampai gaya fancy tabungan almost empty. Terus, ya jangan sampai gaya fancy tabungan almost empty. Yang kedua adalah sebelum fun, pastikan funnya tersedia dahulu. Sebelum kita bersenang-senang, pastikan uangnya ada dulu. Jadi gak masalah kok kalau kita mau liburan, kita mau have fun, kita mau healing. Gak masalah. Saya tuh punya di salah satu
instrumen investasi saya, dia bisa di-plotting gitu. Itu saya bagi, ada yang tabungan masa depan, ada yang menikah gitu ya, saya taruh di situ juga. Ada juga yang kategorinya kecantikan, saya juga taruh. Jadi ada kategori-kategorinya. Dan ada juga liburan, saya juga ada taruh gitu. Jadi boleh kok kamu liburan asal kamu ngerti dulu keuangan kamu tuh sehat dulu gitu ya. Planning dulu baru spending. Planning dulu baru spending. Jangan spending baru ngitung. Minus gitu ya. Oke. Terus di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Ini panjang tapi intinya adalah kita belajar untuk hidup kita cukup dan kita harus belajar untuk bersyukur. Mungkin ada dari setiap kita, ini gimana sih Karen bahasnya investasi, bahasnya asuransi dan dana darurat. Gak tahu gue sandwich generation gitu ya, tiap bulan habis-habis aja. Gak apa-apa teman-teman. Percayalah kalau misalnya kita dipercaya sama Tuhan untuk jadi sandwich generation pun, kalau kita punya pengelolaan uang yang baik, percaya Tuhan akan berikan yang lebih besar di depan. Kalau kita bisa mengelola yang kecil, Tuhan gak ragu-ragu untuk kita kasih yang besar di depan. Tapi kalau dari hal kecil aja kita gak setia sama hal kecil, jangan berharap sama hal yang besar-besar di depan. Ya, 1 Timotius ini saya skip aja, tapi saya mau ambil di ayat yang pertama. Memang ibadah itu adalah, di ayat 6 sorry. Memang ibadah itu kalau disertai, disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi ayat ini kita ambil bahwa kita tuh belajar untuk hidup cukup. Jangan iri hati, bersyukur dengan apa yang dimiliki. Seperti yang tadi perumpamaan tentang talenta. Jangan iri gitu ya teman-teman, karena tuannya memberikan kepada hambanya dibilang sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jadi Tuhan percayakan sama kita berkat sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Oke. Kita baca bareng-bareng. Ini bukan ayat, tapi ini kata-kata dari Warren Buffett. Baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Ketika kamu beli barang yang kamu gak butuh, suatu saat nanti kamu akan jual barang yang kamu butuh. Jadi kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan iri hati, jangan tengok kanan kiri lihat orang kok enak ya bisa beli iPhone tiap tahun gitu ya. Bisa apalagi? Bisa liburan ke luar negeri 3 bulan sekali. Gue cuma ke puncak Bandung gitu ya. Jangan iri ya teman-teman. Oke, terus yang berikutnya adalah hindari hutang-hutang konsumtif. Ini penting karena sekarang banyak banget yang nama pay later. Shopee pay later, GoPay later, Traveloka kayak ada juga deh sekarang. Ya, itu bahaya gitu ya. Saya gak bilang gak boleh pakai, enggak juga sih. Kadang mempermudah juga. Tapi alangkah baiknya kita kalau misalnya bisa bayar sekarang ya bayar sekarang aja gitu. Karena gak berasa. Kalau pay later gitu ya. Belanja. Gak berasa. Apalagi untuk hal-hal yang gak diperlukan. Jadi hindari berhutang. Di Amsal 22 ayat 7, saya gak masukin di PowerPoint saya, tapi intinya adalah yang miskin akan diperbudak oleh yang kaya. Gitu ya. Nih, saya ada baca sedikit. Orang kaya menguasai orang miskin, orang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi kalau bisa jangan ngutang ya guys. Karena orang yang berhutang akan menjadi budak yang menghutangi. Jadi hindari hutang-hutang yang namanya hutang-hutang konsumtif. Oke.
Dan yang terakhir, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan keuangan kita. Mau keputusannya kecil, mau keputusannya besar, ayo sama-sama libatkan Tuhan dalam setiap keputusan keuangan kita. Jangan cinta uang, karena kalau kita setia dalam perkara kecil, berarti artinya kita siap dipercaya hal besar. Amin? Amsal 3 ayat 5-6, percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Itu ya. Jadi jangan sampai andalkan logika kita. Kalau mungkin sekarang kita berkekurangan, sesulit apapun kita, jangan menutupi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar dari sekarang, catat, duduk untuk kita tahu kondisi keuangan kita masing-masing. Once di depan kita mau menikah misalnya, kita mau kuliah, kita udah punya plannya dengan baik. Karena sedari awal kita udah planning. Uang bukan milik kita, tapi titipan Tuhan. Tuhan mau kita jadi pengelola yang setia dan menjadi berkat. Sekali lagi, Tuhan mau jadi kita pengelola yang setia dan menjadi berkat. Bukan pengelola yang kaya. Ya. Dan hari ini juga kita merayakan Paskah. Tuhan udah bangkit buat setiap kita. Jangan lagi kita mau diperhamba sama dunia ini termasuk uang. Tuhan udah kasih kita hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Ayo sama-sama kuasai uangmu, kuasai hatimu. Sebab akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Belajar memberi, belajar dengan ketulusan hati memberi. Gitu ya. Oke. Be wise and impactful young people. Being wise isn't about being smart. It's about living a life that pleases God. Ayo kita sama-sama jadi bijaksana. Bijaksana bukan orang yang pintar, tapi bijaksana tentang hidup yang menyenangkan dan memuaskan Tuhan. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye!